wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kamu akan belajar mengenai mengembangkan teks prosedur. Nah, sebelum melanjutkan materi, kamu sudah membaca tujuan pembelajaran kan? Nah, di situ kamu nanti akan belajar mengenai merancang teks prosedur dan kemudian mengembangkan teks prosedur menjadi sebuah teks prosedur yang utuh sesuai dengan struktur isi dan aspek kebahasaannya. Baik anak-anak, pembelajaran yang pertama yaitu mengenai menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Silakan ya, disimak. Yang pertama, mengartikan kata-kata sulit. Anak-anak, sebuah teks prosedur itu haruslah jelas ya. Jadi, di samping ada kata-kata yang mengandung istilah, entah itu istilah asing ya, itu harus kita perjelas dulu. Maksudnya apa? Kemudian maknanya apa? Nah, kemudian untuk kata-kata sulit ini bisa juga dilihat dalam kamus ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, makna yang sesuai dengan kamus itu disebut dengan makna leksikal. Tetapi makna yang sesuai dengan konteksnya, maksudnya begini. Sesuai dengan konteks itu sesuai dengan penggunaan apa yang dijadikan topiknya, ya, itu namanya makna konteks. Nah, itu disebut dengan makna struktural. Kemudian, yang kedua, itu memaknai maksud teks secara keseluruhan, ya. Bisa dilihat ya contohnya. Nah, maksudnya ini dipahami dulu topiknya, kemudian dimaknai secara keseluruhan. Jelas harus dibaca terlebih dahulu. Begitu juga nanti kalau misalnya kamu membuat atau menyusun teks prosedur, sebelum kamu tulis tentunya kan harus menggunakan istilah-istilah ya anak-anak ya. Dan kemudian biar pembaca atau pendengarnya itu paham, nah ini kamu juga harus menuliskan keseluruhan dari topik teks prosedur itu tidak menimbulkan pertanyaan dari pembaca atau pendengar. Setelah kamu membaca teks di slide sebelumnya, ya silakan kamu lihat di situ ada 3 kata istilah ya yang sudah ada makna leksikal dan makna strukturalnya. Berikutnya memaknai maksud teks secara keseluruhan. Maksudnya setelah kamu membaca teks tadi di slide sebelumnya, berarti teks itu mengarahkan itu isinya apa anak-anak. Berikutnya, mengembangkan teks prosedur. Anak-anak, sebelum kamu menyusun teks prosedur yang perlu kamu ketahui, ya, itu ada beberapa tema yang biasanya digunakan dalam teks prosedur. Misalnya, yang pertama itu bertema kebiasaan hidup. Ya, berarti contohnya kiat hidup sehat, kiat belajar daring di rumah, kemudian kiat sukses bertetangga. Nah, itu kebiasaan hidup. Kemudian yang kedua, tema beraktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat brownies,
kemudian apalagi ya, cara memelihara kucing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, temanya yaitu penggunaan alat. Misalnya, cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer, kemudian cara menggunakan alat potong cukur. Nah, itulah anak-anak tema yang bisa digunakan untuk menulis teks prosedur. Anak-anak setelah menyusun rancangan garis besar teks prosedurnya, yaitu tadi ya, memaknai istilah-istilah yang digunakan, kemudian memaknai keseluruhan dari isi teks. Nah, sekarang waktunya untuk mempelajari bagaimana sih langkah-langkah menyusun teks prosedur. Nah, yang pertama, tentunya kamu harus mengingat-ingat ya aktivitas atau kegiatan apa yang sudah atau yang dapat kamu lakukan. Ya, kenapa? Supaya nanti kamu bisa mengembangkannya itu dengan mudah. Kemudian yang kedua, baru menentukan tema kegiatan. Nah, setelah kamu mendata kegiatan dan atau aktivitas apa yang bisa kamu lakukan atau yang sudah kamu lakukan, barulah kamu pilih salah satu, yaitu tentang temanya. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka dulu anak-anak. Membuat kerangka dulu, tapi ini sudah itu ya anak-anak ya, diurutkan dengan pembagian-pembagian struktur isinya. Nah, kemudian yang keempat, baru mengurutkan anak-anak. Misalnya tadi kamu di awal, aku mau membuat judulnya dulu. Nah, saya mau membuat judulnya nanti saja, masih bingung. Nah, tidak apa-apa. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengembangkan dari urutan kerangka kamu tadi menjadi sebuah teks yang utuh dan sempurna. Tentunya sudah sesuai dengan urutan struktur isi dan penggunaan aspek kebahasaannya ya anak-anak. Jadi di tahap ini kamu harus meneliti kembali hasil menulis teks prosedur kamu. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan saya harapkan kamu tetap semangat belajarnya dan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.